Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama qala alaihi salamu, dan sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'zamun nasi ajran fis sholati ab'aduhum masyan ilal masjidi. Pahala manusia yang paling besar di dalam salat adalah orang yang paling jauh di antara mereka tempat berjalannya menuju masjid-masjid. Walladzi yantadhiru sholata ba'da sholati hatta yusalliyaha ma'al imami a'zamu ajran minalladzi yusalli thumma yanamu thumma yusalli. Dan kemudian orang yang menunggu sholat setelah melaksanakan sholat hingga dia bisa sholat bersama imam adalah berpahala lebih besar dibandingkan orang yang sholat kemudian dia tidur kemudian dia sholat, yakni bisa dikatakan kemudian dia sholat sendirian. Waruwiya fi tafsiri atharahum ya'ni ma taraku min sunnatin hasanatin shalihatin fa'umila biha ba'da mautihim. Dan telah diriwayatkan di dalam suatu tafsir atharahum, yakni bekas-bekas yang mereka tinggalkan, yakni segala sesuatu yang telah mereka tinggalkan berupa perilaku yang baik lagi soleh, lalu perilaku itu dilaksanakan atau dilakukan atau dilanjutkan oleh generasi berikutnya setelah mereka wafat. Kama ruwiya 'anin Nabi alaihi salamu, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Barang siapa yang membuat atau yang mencontohkan perilaku yang baik, maka baginya memperoleh pahala perilaku itu dan pahala orang yang berbuat dengan perilaku itu setelah dirinya dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un. Dan barang siapa yang membuat perilaku buruk atau mencontohkan perilaku buruk, maka adalah baginya dosa perilaku buruk itu dan dosa orang yang berbuat dengan perilaku buruk itu setelah dirinya dengan tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubinin, dan segala sesuatu kami kumpulkan di dalam kitab induk yang nyata, yakni lauhil mahfuz. Ay hafidnahu wa addadnahu wa bayyanahu fil lauhil mahfuzi. Dan yakni kami menjaganya dan juga kami menghitungnya dan kami memperincinya di dalam lauhil mahfuz. Yakni laisa syai'un makhfiyan an ilmina, yakni tidak ada sesuatu apapun yang dapat tersamarkan dari ilmu kami, yakni ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati, dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri. Ay uzkur lahum ya Muhammadu wa mathil halahum bi qissati ashabil qaryati wa hiya Antakiyatu. Yakni ingatkanlah mereka wahai Muhammad, dan buatlah perumpamaan keadaan mereka itu dengan kisah penduduk suatu negeri, yaitu negeri Antakiyah. Kalau sekarang itu bisa dikatakan tempatnya sekitar ada di Laut Tengah dekat perbatasan Turki dengan Syria, sebelah barat dari kota Aleppo, yakni Syria. Idza ja'ahal mursaluna, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, idza arsalna ilaihi muthnaini, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan. Yakni ya Muhammadu bayyin li ahli Makkah ahwala ahli Antakiyata,
yakni wahai Muhammad, jelaskan kepada penduduk Mekkah tentang berbagai keadaan penduduk Antokiyah. Li'anna arsalna ila kulli qaumin rasulan, karena sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap kaum seorang utusan. Fa arsalna ila ahli Antokiyata rasulaini, namun kami telah mengutus kepada penduduk Antokiyah dengan 2 utusan sekaligus. Fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Ay qawwainahuma bitsalitsin, yakni kami kuatkan 2 utusan itu dengan utusan yang ketiga. Faqalu, maka ketiga utusan itu berkata, ay ba'da taqwiyatihim, yakni setelah mereka dikuatkan, inna ilaikum mursaluna, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu, minallahi, dari Allah Ta'ala, fawahiduhu wa aminu bihi, maka esakanlah dia Allah oleh kalian dan berimanlah kalian kepada Allah. Qala al-mufassiruna, dan para ahli tafsir berkata, ba'atha Isa alaihi salatu wassalamu rasulaini minal hawariyina ila madinati Antokiyata. Nabi Isa alaihi salam telah mengutus 2 orang utusan dari golongan al-hawariyun ke kota Antokiyah. Falamma qaruba minal madinati ra'aya syaikhan yar'a ghanaman, lalu ketika kedua orang utusan itu telah mendekati kota Antokiyah, kedua utusan itu melihat seorang tua yang sedang menggembala kambing. Wa huwa Habibun Najjaru sahibu Yasin, dan orang tua itu adalah Habibun Najjar, yakni seorang pengrajin kayu lagi pemilik rahasia surat Yasin. Fasallama alaihi, lalu kedua orang utusan itu mengucapkan salam kepada orang tua itu. Faqala syaikhu lahuma man antuma, lalu orang tua itu berkata kepada kedua utusan itu, siapakah anda berdua? Faqala, lalu kedua utusan itu berkata, nahnu rasula Isa alaihi salamu nad'ukum min ibadatil awthani ila ibadatir rahmani. Kami adalah 2 utusan Nabi Isa alaihissalam. Kami mengajak kalian dari penyembahan berhala-berhala beralih menuju kepada penyembahan Zat yang Maha Penyayang. Faqala syaikhu ama'akuma ayatun, lalu orang tua itu berkata, apakah anda berdua disertai dengan suatu tanda kekuasaan Allah? Faqala na'am, lalu kedua orang utusan itu berkata, ya, nushfil marida wa nubri'ul akmaha wal abrasa wa nuhyil mauta biidznillahi ta'ala. Kami dapat mengobati orang yang sakit, dan kami juga bisa menyembuhkan orang yang buta dan penderita kusta, dan kami juga dapat menghidupkan orang yang wafat dengan izin Allah Ta'ala. Faqala syaikhu, lalu orang tua itu berkata, innali ibnan maridon min sinina, sesungguhnya aku memiliki seorang putra yang sakit sejak bertahun-tahun. Faqala lahu intaliq bina hatta nadlu'a ala halihi, maka kedua utusan itu berkata kepada orang tua itu, mari berangkat bersama kami hingga kami dapat memeriksa atas kondisi anak kamu. Fa'ata syaikhu bihima ila manzilihi, lalu orang tua itu bersama kedua utusan itu menuju ke rumahnya. Famasaha ibnahu, lalu kedua orang utusan itu mengusap putranya. Faqama biiznillahi ta'ala sahihan, lalu bangkitlah putranya dengan izin Allah Ta'ala dengan kondisi yang sehat. Fa'amana Habibun bihima, maka berimanlah Habibun Najjar tadi kepada kedua orang utusan Nabi Isa itu. Fafasha al-khabaru fil madinati, lalu tersebarlah berita tersebut di kota Antokiyah. Wa syafallahu ta'ala ala aidihima kathiran minal mardah,
lalu Allah Ta'ala telah menyembuhkan melalui tangan kedua orang utusan itu, akan banyak sekali para penderita sakit. Wallahu a'lam bishawab.